talkshow seperti ini dengan narasumber yang berganti-ganti. Dan kebetulan alhamdulillah Pak Lili bersama bersamai kami untuk ngobrol sejenak berkenaan dengan kegiatan terutama di Pasar Bela Negara dan di pengembangan wawasan kebangsaan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk ikut dalam kegiatan bela negara. Kemudian dari teman-teman Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman itu mengkristalkan dari kegiatan bela negara ini menjadi sebuah kegiatan yang real, yang manifestasinya bisa kita lihat bersama pada pagi hari ini dalam wujud Pasar Bela Negara dalam rangka nanti untuk mewujudkan ketahanan ekonomi. Itu seperti itu. Nah, mungkin nanti sudah rawuh bersama kita satu Pak Sigit Hernutomo, beliau adalah Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman. Kemudian Pak Lili Andi Arianto SIPMM, beliau Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan yang mendampingi beliau berdua kami, saya Bobi Tinampi Sutomo Marto Sumarjo, kemudian Bu Lina Sabira. Monggo Bu Lina. Baik. Setelah pengen duet karena pagi ini tuh luar biasa Pak. Jadi matur nuwun sangat Pak Lili, kebetulan kegiatan Pasar Bela Negara itu sudah terselenggara dari tanggal 1 Agustus 2025 kebetulan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka kemerdekaan. Nah, kebetulan sebenarnya Pasar Bela Negara ini terinisiasi itu sebenarnya dari obrolan-obrolan santai yang kaitannya dengan bela negara. Karena kegiatan bela negara untuk di era sekarang, di zaman sekarang itu kan tidak harus dengan angkat senjatanya ya Pak. Nah, kebetulan ketika kita ngobrol, ketika kita diskusi sharing bersama, muncullah ide atau gagasan gitu ya Pak. Iya, betul. Gagasan apa sih kegiatan yang bisa kita kolaborasikan dan kita hidupkan kaitannya dengan kegiatan ekonomi atau yang lagi sekarang seru-serunya itu berkaitan dengan ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan. Padahal pangan itu kalau di dalam ilmu ekonomi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Artinya apakah benar bahwa sebelumnya kita itu masih dalam tahap yang masih paling bawah? Ya. Oke Pak, sebelumnya sebenarnya kita talkshow itu nggak yang serius banget ya, gitu Pak. Jadi kita ngobrol, sharing-sharing sambil dahar juga boleh. Ini kebetulan ada beberapa macam produk yang disajikan di Pasar Bela Negara itu dengan berbagai macam makanan tradisional ya Pak. Karena memang konsep kita gimana Pak? Iya, jadi konsepnya bahwa yang disajikan di Pasar Bela Negara ini adalah makanan kuliner, baik makanan maupun minuman yang tradisional. Artinya karena mencintai tanah air itu kan banyak caranya, termasuk hanya bagaimana kita mengenal produk-produk yang sudah mulai agak dilupakan. Kita mencoba menggali lagi potensi makanan atau kuliner yang ada di Kabupaten Sleman, dan digadang-gadang bahwa Pasar Bela Negara ini nantinya akan menjadi sebuah destinasi wisata gastronomi baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Nah, mungkin terlalu banyak Bu, kita intronya ini. Jadi Pak Lili mungkin apa ini segmen tak sampaikan. Tapi saya yakin dan percaya Pak Lili juga sudah mempunyai sebuah gagasan atau sebuah aspirasi buat support di kegiatan Pasar Bela Negara yang diselenggarakan di Kesbangpol Sleman. Baik, monggo Pak, bisa diastomiknya. Jadi pertanyaan pertama Pak. Langsung mau interview ya Pak. Pertanyaan pertama, Pak Lili asli Jogja? Iya, asli Jogja. Asli Jogja. Ini mesti rada kaget. Mau intro itu dawa banget kok, pertanyaannya asli Jogja gitu ya. Asli Jogja ya. Nih pastinya artinya harus bahasa halus loh Pak. Oh iya. Anu provinsi mana? Mundur-mundur. Iya, baik Pak Lili, mungkin bisa sedikit disampaikan. Karena tadi saya melihat Pak Lili sudah keliling lapangan, dari sini keliling kemudian kembali lagi ke sini gitu. Artinya kehidupan ekonomi di lingkaran di sekitar lapangan Pemda Kabupaten Sleman ini mungkin sesuatu yang baru bagi teman-teman yang ada di kabupaten lain dan di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin bisa disampaikan kesannya, Pak. Monggo. Nggih, matur nuwun. Yang pertama kami tentu mengapresiasi kegiatan ini. Pemikiran-pemikiran kreatif dari teman-teman Kesbangpol Sleman ini perlu dicontoh. Kalau selama ini kita hanya dari satu ruangan ke ruangan lain dengan rapat koordinasi dengan FCD yang banyak gagasan-gagasan situ namun tidak diimplementasikan secara real. Ini tentunya sesuatu yang sangat kreatif ini di luar di luar kebiasaan kok Kesbangpol mikir ono pasar barang ya. Kesbangpol ngomong mikir dodolan gitu kan. Mikir dodolan apa hubungannya? Ternyata memang bela negara itu kalau zaman dulu kita dilatih atau dididik untuk baris berbaris, kemudian upacara, ya itu masih diperlukan. Namun di sisi lain kita juga tadi disampaikan juga ya di pasar ini di kegiatan ini juga dimunculkan makanan-makanan tempo dulu yang kita mungkin sudah lupa. Saya tadi di sana ketemu celorot. Iya, celorot. Itu kan juga sudah sangat jarang sekarang di warung-warung itu. Ya kita dikenalkan kembali. Oh ternyata makanan orang kita itu ternyata variasinya banyak sekali. Dan ternyata juga enak-enak. Bukan hanya makanan kekinian yang model Korea. Kalau anak-anak sekarang kan yang banyak kan model-model Korea, model macam-macam yang mungkin kalau orang tua mah nggak doyan. Ya, anak muda sudah beda lidahnya, Pak. beda generasi. Namun dengan mengenalkan kembali makanan-makanan tradisional, saya kira kalau anak-anak kita mencicipi kembali, mungkin banyak yang doyan juga. Jadi dengan mencintai, dengan membeli produk-produk dari kita sendiri juga salah satu bentuk cinta tanah air, salah satu wujud bela negara yang sekaligus tadi di prolog tadi juga disampaikan juga ini juga mengungkit ekonomi kita yang sudah terbukti kan pada saat COVID kemarin, kemudian pada saat gempa, pada saat erupsi Merapi, ini ternyata yang tumbuh lebih cepat adalah dari UMKM. Ekonomi berbasis kerakyatan ini cepat tumbuh kembali. Jadi dengan Kesbangpol mengangkat pasar bela negara ini ternyata sangat berhubungan. Luar biasa. Ekonomi berbasis kerakyatan. Itu yang itu di underline. Iya, harus di underline. Ekonomi berbasis kerakyatan. Itu kira seperti apa? Kalau menurut Pak Bobi sendiri gimana Pak kaitan dengan teman-teman UMKM? Ya, ini kalau membahas ini nanti 2 hari tidak selesai. Jadi tentang ekonomi. Yang jelas kalau kata Pak Lurah saya itu ekonomi kerakyatan orang tentang grill motor. Iya. Iya. Artinya bahwa ekonomi kerakyatan. pergerakan perekonomian itu berasal dari paling bawah. Artinya kekuatan ekonomi kita itu paling bawah. Seperti diketahui bahwa pelaku usaha mikro di lingkungan Kabupaten Sleman itu jumlahnya banyak sekali. Konon katanya ada sekitar 110.000. Ya, itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar. Seandainya itu menjadi dikumpulkan kemudian guyup gitu, itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar. Ya, mungkin bisa diinformasikan juga ke Pak Lili. Di kegiatan pasar bela negara itu tidak hanya melotun untuk transaksi jual beli Pak. Ya, betul. Kebetulan kegiatan kita itu ada kegiatan outbound untuk bela negara yang pastinya mengenalkan kegiatan atau mengenalkan cinta tanah air dari anak usia dini ya Pak. Iya betul. Nah, dari sini jadi ini kebetulan tim outboundnya tuh baru bela negara di wilayah. Iya. Hari ini nggak ada out. Iya. Nah ini kita sudah dibersamai juga Pak Sigit selaku Sekban Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, mungkin bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Lili tadi yang disampaikan terdahulu. Monggo Pak Sigit. Matur nuwun Pak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi awal mula kegiatan ini dapat kami laporkan dan tentara itu kalau anyaran lulusan akmil baru biasanya kalau mau pengen perang itu bilang atau membicarakan taktik dan strategi, di rudal di mana, pesawat di mana,
tentara ditempatkan di mana? Itu tentara yang masih hanyaran. Namun tentara yang sudah kolonel senior, apalagi yang sudah mayor terus panjenengan, itu pasti memikirkan logistiknya. Jadi memang kunci kemenangan dalam sebuah perjuangan itu logistik. Jadi mohon maaf untuk acara pagi hari ini di Sleman kami fullkan logistiknya biar teman-teman itu bahagia, luar biasa dengan hati. Iya, luar biasa. Tadi itu menyampaikan nek kerja kira wis biasa toh, nyambut gawe wis biasa, wis apal gitu ya. Iya, tadi Pak Lili menyampaikan bahwa hubungannya apa toh? Sedikit tadi disampaikan bahwa terus Bangpol kok ngurusi pasar gitu. Nah, ada beberapa teman OPD di lingkungan Kabupaten Sleman juga kemarin menyampaikan bahwa pasar bela negara ini menjadi handoutnya Kes Bangpol gitu. Nah, kalau tadi Pak Lili kemudian menyampaikan bahwa ini layak untuk dicontoh, ditiru di teman-teman Kes Bangpol di kabupaten dan kota di Yogyakarta gitu. Nah, monggo nanti bisa agar bisa lebih berkembang gitu. Apakah nanti bisa buat contoh gitu ya Pak? Mungkin yang menjadi contoh itu pemikiran-pemikiran kreatif di luar luar biasa, out of the box, luar biasa. Iya. Dan saya kira seperti ini di Indonesia baru di Sleman ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kes Bangpol Sleman. Ya, ada outbound. Kalau outbound selama ini kan mungkin dari BPBD dengan DRC-nya atau dari Damkar. Ini kok iya Kes Bang reko-reko outbound barang. Iya. Ya. Jadi ada outbound kebangsaan, Pak. Outbound kebangsaan ya. Salah satunya akan digelar besok pagi. Besok pagi ada outbound kebangsaan bersama anak-anak Paskibraka tahun 2025. Baik, ini tadi saya sudah dijamin sama Pak Anggono. Nanti ini kita sampai dengan jam 09.45 saja talkshow-nya. Jadi Mas 15 menit lagi. Masih 15 menit lagi. Soalnya di dalam ruangan unit 1 sudah disiapkan nanti untuk menunggu Pak Lili untuk acara berikutnya. Oh iya. Oke. Ya, mungkin dengan apresiasi yang disampaikan Pak Lili tadi bahwa kegiatan Pasar Bela Negara ini adalah salah satunya yang ada di Indonesia. Dan kebetulan ini kegiatan Pasar Bela Negara terselenggara kerjasama dengan Carya Budi Cantya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu ke Pak Lili Carya itu apa gitu? Carya Budi Cantya kebetulan salah cetak itu Pak. Kebetulan sebuah lembaga pendamping UMKM Pak yang kebetulan ada di Kabupaten Sleman yang kegiatannya memang seringkali atau mendampingi kegiatan-kegiatan baik itu kelembagaan maupun secara personal. Kebetulan kita kantornya ada di Sardono Harjo Ngaglik Sleman, yang memang kegiatan kita fokus di kegiatan-kegiatan UMKM. Jadi mungkin nanti bisa diinformasikan ke Kes Bangpol yang lain ketika ingin bekerja sama dengan Carya. Monggo. Promosi judulnya. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya, sekilas sudah disampaikan tentang Carya Budi Cantya. Jadi memang ini menjadi organisasi nirlaba yang fokus di pendampingan dan perlindungan pelaku usaha mikro. Saya mohon maaf, saya agak sedikit mengurangi menggunakan kata akronim UMKM gitu Pak, karena stigmanya menjadi second grade produk-produk pelaku usaha mikro. Baik, karena ini nanti di unit 1 juga sudah mau ada di acara, sudah diinjen terus tadi dari seksi acara di sana itu. Jadi mungkin kita langsung di closing statement Bu. Boleh, monggo Pak. Iya, atau nuwun. Jadi sekali lagi kami sampaikan apresiasi terhadap ide-ide kreatif dari Kes Bangpol Kabupaten Sleman ini, dan tentunya ini nanti kami teruskan ke forum nasional. Siap. Karena sangat jarang hal-hal seperti ini dilakukan. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin satu-satunya di Indonesia yang melaksanakan kegiatan ini, termasuk outbound tadi. Dan yang dikeluhkan selama ini kan anggaran minim sehingga kadang kreativitas
tidak tumbuh. Namun ternyata dengan anggaran yang minim ini kreativitas justru tumbuh di sini. Waduh, kita dengan anggaran kita non budgeter ini Pak, kita nggak ada anggaran nih Pak. Ini yang luar biasa dengan kerjasama bukan hanya Sleman sendiri, tapi dengan kerjasama Carya dengan Carya dan Carya juga ternyata orientasi non profit juga. Ini juga jadi tumbuh ketemu tutup saling menguntungkan. Tumbuh ketemu tutup, penak banget. Baik, terima kasih kepada Pak Lili Andi Arianto SIP MM yang pada pagi hari ini sudah berkenan membersamai kita semuanya untuk berbagi, untuk sharing, menjadi narasumber di acara Talkshow Pasar Bela Negara season ke-13. Nih, mungkin sebelumnya ada sedikit ringkasan dari Pasar Bela Negara. Mbak Eva mungkin bisa disampaikan. Ya. Son kantor, itu loh, kursi rapat, mereka nggak sewa nggak? Ya kan enggak kan tuh bareng kita. Lama-lama free. Biasanya kan pemikiran pertama anggaran ternyata. Baik, terima kasih. Oke, ini sedikit kenang-kenangan dari Sleman. Kepatian. Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan.